Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Verti Dianto. Kita akan membahas tentang budidaya maggot BSF, Black Soldier Fly, atau tentara lalat hitam. Akhir-akhir ini banyak dimanfaatkan oleh beberapa kalangan sebagai pengurai sampah yang sangat luar biasa. Menurut para ahli, kadar protein maggot ini sangat tinggi, yaitu sekitar 50 sampai dengan 60%. Maka kemudian belatung ini dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ternak seperti lele dan beberapa jenis ikan lainnya, juga ayam dan ternak unggas lain. BSF ini sangat cocok dikembangkan terutama di kalangan rumah tangga atau skala menengah sampai dengan skala ikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait bagaimana caranya budidaya BSF. Jangan kemana-mana, saksikan terus cara kami sharing terkait budidaya BSF. Selamat menyaksikan. Diawali dengan kandang lalat. Saya membuat kandang lalat berukuran 3 x 4 meter, tingginya 2 meter ya. Terdiri dari 2 ruangan, yang satu ruang terang. Nah, ruang tengah pakai itu setnya ya. Yang kedua ruang gelap. Ini adalah ruang gelap di mana pupa ditempatkan. Kemudian nanti kalau pupa sudah menetas dan menjadi lalat, maka lalat akan keluar dengan sendirinya mencari cahaya. Di sana itu lubang yang sengaja kita buat supaya cahaya masuk. Nanti lalat akan keluar melalui lubang tersebut. Ini adalah bagian sisi terang dari kandang BSF. Dengan dinding dan atap kita bikin dari waring supaya sinar matahari tetap masuk dengan leluasa. Bagian atap kita kasih klaras daun pisang kering yang fungsinya untuk hinggap para lalat-lalat BSF ini. Kurang lebih seminggu mereka akan kawin. Setelah kawin jantan mati, kemudian setelah bertelur betina mati. Bangkai-bangkai lalat yang telah mati setiap hari harus dibersihkan karena bau dari bangkai-bangkai lalat tersebut akan mengganggu penciuman dari lalat betina yang akan bertelur, sehingga berisiko bertelurnya di sembarang tempat, tidak fokus pada tempat telur yang telah kita sediakan. Di kalangan peternak BSF, tempat telur ini diberi nama Aegis, tempat untuk lalat betina menyuntikkan telur-telurnya. BSF ini tidak suka bertelur di tempat yang kotor. Mereka bertelur di tempat yang bersih dan kering, namun dekat dengan bahan makanan. Maka kemudian kita pasangi Aegis sebagai tempat lalat betina menyuntikkan telur-telurnya, yang kemudian nanti telur-telur itu akan kita panen. Selanjutnya kita tetaskan. Bahan dari Aegis sendiri bermacam-macam. Ada yang memakai triplek, juga ada yang memakai kayu. Yang paling penting adalah diberikan rongga. Cara panen telur BSF ini sangat mudah. Secara naluri lalat-lalat BSF akan menyuntikkan telur-telurnya di sela-sela kayu yang telah kita sediakan. Kemudian tinggal kita ambil telur-telur ini dengan menggunakan pisau atau cutter. Telur-telur itu kita kumpulkan jadi satu dengan alas tisu atau kertas. Setelah itu kita timbang untuk menentukan hasil produksi yang kita rencanakan. Setelah telur-telur BSF pada Aegis telah selesai kita panen, Aegis ini segera saya kembalikan supaya bisa segera diteluri sama lalat-lalat betina kembali. Yang ini akan kita panen 2 hari lagi.
Cara menetaskan telur BSF sangat mudah. Saya sendiri menggunakan begatul, cukup dicampur dengan air kemudian ditaruh pada bak. Bisa juga menggunakan buah busuk, nasi busuk, atau bisa menggunakan sayur organik yang sudah busuk, yang fungsinya nanti setelah telur ini menetas, baby maggot langsung bisa mendapatkan makanan. Setelah media selesai, kita taruh pada wadah yang telah kita siapkan, kemudian telur kita taruh di atasnya dengan menjaga supaya telur jangan sampai kena basah, karena resiko telur kena basah nanti tidak akan menetas. Setelah telur-telur ini menetas, baby maggot akan turun dan mencari makan di media yang telah kita persiapkan. Kemudian kita biarkan selama 1 minggu, baru kita pindah di biopon pembesaran. Caranya kita taruh sampah organik halus, kemudian baby maggot yang berada di kotak penetasan tadi kita tebarkan secara merata. Untuk makanan maggot ini kami memanfaatkan sampah organik dari TPS 3R Guwosari, tempat di mana kami budidaya maggot ini. Yang kami manfaatkan adalah sampah organik, terutama sampah restoran yang berupa sisa makanan dan juga sisa sayuran. Khusus untuk sayur, kita cacah dulu menggunakan mesin pencacah sederhana yang kami miliki. Kompos organik yang berupa sisa makanan dan sayuran langsung saja kita kasihkan kepada maggot-maggot kita dengan cara cukup kita tuang saja, selanjutnya kita ratakan. Setiap hari maggot kita balik-balik, tujuannya mengeluarkan gas metan atau amonia yang sifatnya panas, juga akan membantu membuat remah kasgot atau sisa makanan dari maggot, yang nanti akan mempermudah kita waktu panen, juga akan membuat maggot lebih sehat. Cara memanen maggot juga sangat simpel. Maggot cukup disaring dengan menggunakan ayaan yang terbuat dari kawat streaming yang biasa dijual di toko bangunan dengan ukuran 1 cm dan setengah cm. Setelah diayak, maka tinggal bagian kasgot yang halus saja yang tersisa. Setelah itu caranya kita kumpulkan. Setelah terkumpul ditunggu sebentar, nanti kemudian kita ambil bagian kasgot paling atas sedikit demi sedikit. Lama-lama maggot akan mengumpul dengan sendirinya. Kemudian kita tinggal ngambil dan kita timbang. Selanjutnya maggot fresh siap didistribusikan. Kita kirim ke customer atau pembeli kita. Jika ingin dibuat produk maggot kering, maka kemudian tinggal kita oven. Jika ingin dibikin pelet, maka tinggal kita giling saja langsung. Demikian sharing kami terkait budidaya maggot ala kami. Jika ada salah kata dan salah penayangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan juga masukan, silahkan komen di kolom komentar.
Jika ingin konsultasi juga memesan peralatan budidaya maggot, silakan nanti menghubungi nomor telepon yang akan kami cantumkan di deskripsi. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dene, cara di mana nih? Hah? Terus? Terus? Hah?